Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang pernak-pernik perjodohan. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang beberapa waktu yang lalu kita pernah membicarakan tentang perjodohan. Tapi rupanya memang ada banyak hal yang harus dibicarakan. Dan itu terbukti ada tanggapan dari pendengar yang menanyakan beberapa hal yang tentunya baik untuk kita perbincangkan pada kesempatan kali ini. Nah, antara lain yang ditanyakan itu adalah apa artinya Pak Paul kalau orang berbicara bahwa jodoh itu di tangan Tuhan? Sebenarnya apa itu maksudnya Pak Paul? Saya kira konsep yang berlaku di masyarakat adalah bahwa Tuhanlah yang menentukan dan menyediakan jodoh kita secara langsung. Maksudnya secara langsung ini ibaratnya kalau kita berdoa memohon agar Tuhan menyediakan pekerjaan kepada kita. Nah, terus keesokan harinya kita mendapatkan pekerjaan yang kita idamkan tersebut. Kita dapat dengan hati nurani yang tenang berkata, Tuhanlah yang menyediakan pekerjaan itu. Nah, saya kira ada kalanya kita mempunyai anggapan seperti itu tentang jodoh adalah di tangan Tuhan. Seolah-olah Tuhanlah yang langsung menyediakan jodoh itu persis sama seperti Tuhan misalkan menyediakan kita pekerjaan yang kita minta. Untuk bisa menjawab pertanyaan itu dengan lebih tuntas, Pak Gunawan, saya pertama-tama ingin memberikan penjelasan tentang cara kerja Tuhan. Tentang cara kerja Tuhan. Yang pertama, Tuhan bisa bekerja melalui penetapan yang langsung. Maksudnya apa itu? Misalkan, waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, terjadilah siang, malam, matahari, dan sebagainya. Itu adalah kerja Tuhan yang langsung terjadi. Ada kalanya Tuhan melakukan pekerjaannya secara tidak langsung, namun melalui kondisi atau situasi yang tertentu. Nah, yang saya maksud di sini misalkan adalah di Kisah Para Rasul, pada waktu Petrus berkhotbah kepada orang-orang Israel dan kepada orang-orang dari negeri-negeri lain yang berkumpul pada hari Pentakosta, Petrus di situ memberikan mereka penjelasan bahwa waktu kalian membunuh Yesus itu sebetulnya dalam rencana Allah. Nah, dari perkataan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi atau situasi membuat Tuhan Yesus dibunuh atau terbunuh oleh para orang-orang yang tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Mereka berpikir mereka membunuh seseorang yang bernama Yesus karena dia mengaku-ngaku sebagai anak Allah. Namun, tanpa mereka sadari, mereka sebetulnya menggenapi rencana Allah. Bahwa memang Yesus harus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, itu yang saya maksud dengan cara kerja Tuhan yang tidak langsung, namun melalui kondisi tertentu. Yang ketiga adalah yang saya maksud, Tuhan bekerja secara tidak langsung, namun tanpa kondisi. Apa itu? Misalkan, Tuhan sudah menetapkan bahwa manusia akan makan dari tumbuhan dan hewan-hewan yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan sudah menetapkan bahwa akan ada matahari yang bersinar, dan bulan yang bersinar, dan akan ada air yang terus-menerus merupakan bagian dari sistem kehidupan atau ekosistem dalam hidup ini. Nah, hal-hal seperti itu sudah terjadi dan Tuhan tetapkan untuk terus berlangsung secara alamiah. Nah, dalam kategori ini saya bisa masukkan pernikahan atau perjodohan. Nah, yang saya maksud jadinya adalah perjodohan merupakan cara kerja Tuhan yang tidak langsung dan tanpa harus adanya suatu kondisi tertentu. Perjodohan adalah sesuatu yang memang merupakan bagian alamiah dalam kehidupan manusia. Waktu manusia bertemu dengan seseorang,
dia tertarik kepadanya. Nah, dia akan berusaha untuk mendekati orang tersebut dan akhirnya mereka membangun suatu rumah tangga bersama. Nah, jadi dalam konteks ini kita berkata Tuhanlah yang menentukan jodoh kita. Nah, artinya adalah Tuhan tetap memimpin. Dari ketiga tahapan yang tadi saya sebut, Tuhan menentukan dengan langsung, Tuhan menentukan secara tidak langsung, namun dengan kondisi tertentu. Dan yang ketiga, Tuhan menentukan dengan tidak langsung dan tanpa kondisi tertentu. Ketiga-tiganya tetap mengandung pimpinan Tuhan. Tidak ada yang lepas dari pimpinan Tuhan. Namun, yang paling bawah tadi yang saya maksud dengan pimpinan Tuhan tidak langsung dan tanpa kondisi, memang memberikan ruang gerak yang sangat besar kepada manusia untuk mengambil keputusan. Siapakah jodoh yang ingin dinikahinya? Nah, Tuhan hanya memberi kita dua rambu yang sangat-sangat jelas di firman Tuhan. Yang pertama, misalkan kita bisa melihat di 1 Korintus pasal 7 ayat 39. Di mana dikatakan oleh Paulus bahwa janda-janda itu yang sudah kehilangan suaminya bebas menikah dengan siapa saja asalkan sesama orang percaya. Nah, alasannya apa? Nah, itu dibahas di 2 Korintus pasal 6. Di mana di sana dikatakan bahwa kita tidak boleh berpasangan dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Alasannya apa? Nah, di pasal ke-6 itu juga dikatakan orang yang tidak seiman mempunyai tujuan hidup yang berbeda dari kita. Tujuan hidup kita sebagai orang percaya adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan secara status di pasal 5 ayat 17 dari 2 Korintus itu disebut juga kita adalah ciptaan yang baru. Nah, orang yang tidak dalam Tuhan Yesus bukanlah ciptaan yang baru di matanya. Nah, jadi kita nggak bisa dan nggak boleh berpasangan dengan yang tidak seiman. Jadi rambu yang Tuhan tetapkan itu sesama orang percaya. Dan rambu yang kedua kita bisa menariknya dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, yaitu Tuhan menciptakan Hawa sebagai seorang penolong yang sepadan bagi Adam. Artinya hubungan nikah haruslah menjadi hubungan saling tolong yang cocok, yang pas. Nah, dalam dua rambu itu Tuhan memberikan kita kebebasan untuk menyukai dan mencintai dan mau bersama, hidup bersama dengan orang tersebut. Nah, dalam kategori itulah kita melihat perjodohan di tangan Tuhan. Iya. Tapi mungkin yang menjadi masalah justru karena Tuhan memberikan peluang yang lebih besar itu, Pak Paul. Di mana unsur emosi dan sebagainya itu masuk di sana. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah peran manusia itu sendiri. Peran kita itu sampai di mana? Karena ruang geraknya terlalu bebas malahan gitu. Nah, sudah tentu peran manusia yang pertama adalah dia harus meminta pimpinan Tuhan. Sebagai orang Kristen kita percaya dan kita tahu bahwa tidak ada hal yang terjadi pada kita di luar kedaulatan, kekuasaan, dan kehendak Tuhan. Jadi bahkan hal yang tidak mengenakan sekalipun terjadi tetap dalam naungan kehendak Tuhan. Nah, ini memang kadang-kadang susah kita terima ya. Nanti ini suatu diskusi yang berbeda, yang terpisah. Namun yang saya ingin tegaskan adalah bahwa sebagai orang percaya kita tahu Tuhan itu memimpin kehidupan kita. Sehingga yang terjadi pun di dalam kehendak Tuhan. Dengan siapa kita bertemu, itu memang selalu dalam naungan Tuhan. Nah, apakah itu berarti bahwa waktu kita bertemu dengan seseorang, kita langsung tabrak dan berkata Tuhan yang menghadirkan orang itu kepada kita? Tidak. Kita harus berdoa meminta pimpinan Tuhan. Namun yang kedua, kita harus menaati yang telah Dia tetapkan dengan jelas. Misalkan Dia meminta kita menikah dengan sama orang percaya. Dan itu tidak bisa kita tawar-tawar dan berkata, saya mendapatkan pimpinan roh Tuhan yang berbeda, sehingga saya harus menikahi orang ini yang belum percaya. Ya nggak bisa. Jadi hukum Tuhan yang tertulis merupakan standar acuan kita yang paling dasar. Tuhan meminta kita juga memilih pasangan hidup yang cocok, yang saling menolong. Nah, kalau kita rasakan tidak cocok, tidak saling menolong, kita harus berkata, ini bukan juga pasangan hidup saya. Jadi yang pertama, apa yang perlu dilakukan oleh manusia, dia harus meminta pimpinan Tuhan. Yang kedua, dia harus menaati perintah Tuhan yang tertulis dan yang sudah jelas. Nah, yang ketiga peranannya adalah dia memang harus mencari orang yang sesuai dan yang cocok dengan dia, sehingga hubungannya dia itu nanti menjadi hubungan yang penuh dengan saling tolong menolong.
Pak Paul, kalau tadi Pak Paul mengatakan bahwa segala sesuatunya itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tapi kalau seseorang itu melawan kehendak Tuhan dan akhirnya mencari pasangan yang tidak seiman dan akhirnya jadi, itu apakah termasuk kehendak Tuhan atau karena orang itu mengeraskan hati? Saya akan berkesimpulan orang itu mengeraskan hati. Jadi dalam kasus tersebut, misalkan orang itu menikah, saya akan memanggil itu, peristiwa tersebut, Tuhan membiarkan dia. Tuhan membiarkan dia. Jadi bukannya Tuhan menghendaki pernikahan itu terjadi. Tuhan membiarkan. Memang jadi dalam kehendak Tuhan kita melihat ada beberapa sisi atau beberapa lapisan. Ya, ada yang langsung merupakan kehendak Tuhan dan memang Tuhan kehendaki ini harus terjadi. Ada yang Tuhan izinkan terjadi meskipun dalam kehendak Tuhan. Dan yang ketiga yang paling rendah adalah Tuhan membiarkan hal itu terjadi meskipun melawan kehendak Dia. Jadi pertama dan kedua, Tuhan menetapkan kehendaknya, dan yang kedua Tuhan mengizinkan, itu masih dalam kategori dalam kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun yang ketiga, Tuhan membiarkan, biasanya itu mengandung konotasi hal yang melawan kehendak Tuhan, tapi tetap Tuhan biarkan. Nah, orang yang menikah dengan yang tidak seiman, memang Tuhan biarkan. Begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin suatu saat juga bisa bertobat, Pak. Betul. Jadi kalau kita membicarakan tentang apakah ada kemungkinan, jawabannya selalu akan ada kemungkinan. Tapi sekali lagi prinsipnya adalah kita nggak bisa menjadikan itu sebagai dasar bahwa kita mau menikah dengan orang tersebut, karena bukankah ada kemungkinan orang itu akan bertobat di kemudian hari? Oh tidak. Tidak, kita harus mengambil keputusan yang memang sesuai dengan yang Tuhan telah tetapkan. Sebab bagaimana kalau orang itu tidak bertobat? Nah, itu menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Iya. Yang juga sering kali menjadi pertanyaan, Pak Paul, masih sehubungan dengan hal itu, mencari kehendak Tuhan adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa memang ini adalah orang yang disediakan oleh Tuhan bagi kita sebagai pasangan hidup kita, itu Pak Paul. Ini pertanyaan sering kali diajukan, dan saya melihat pertanyaan ini sebagai itikat baik ya dari begitu banyak anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita ini salah memilih. Jadi kita mau berhati-hati dan bisa mencerna kehendak Tuhan dengan tepat. Sekali lagi, yang pertama tadi saya sudah singgung, kalau kita bersama dengan orang yang bukan sesama orang percaya, kita tidak usah repot-repot berdoa 2 hari 2 malam menanyakan kehendak Tuhan. Sudah pasti bukan kehendak Tuhan, karena Tuhan gak akan melawan kehendaknya yang sudah Dia tuliskan. Kedua, Tuhan meminta kita mencari pasangan yang cocok dengan kita, yang pas dengan kita. Dan pasnya, cocoknya untuk apa? Untuk saling tolong. Sebab sebetulnya kalau kita lihat pernikahan, dan kalau kita mau pandangnya dari sudut yang pragmatis atau yang praktis, bukankah pernikahan itu sebetulnya adalah suatu hubungan tolong-menolong? Ujung-ujungnya pernikahan merupakan hubungan tolong-menolong. Jadi kalau seseorang merasakan bisa menolong dan ditolong, itu merupakan suatu tanda adanya kecocokan dalam hubungan mereka itu. Nah, kecocokan memang bersifat sangat luas sekali. Nah, dalam hal ini perlu waktu untuk melihat dan menguji apakah kecocokan itu bisa benar-benar diterapkan dalam sebanyak-banyaknya aspek dalam kehidupan mereka. Kalau cocoknya hanya untuk ngobrol-ngobrol hal-hal yang menyenangkan, tapi untuk hal-hal yang sulit, berkelahi, itu berarti tidak cocok untuk aspek yang lebih serius. Cocoknya hanya untuk rame-rame, rekreasi, seru, cerita, ketawa-ketawa, cocok. Di luar itu membicarakan keputusan-keputusan yang harus diambil, bertengkar. Nah, jadi kecocokan harus meresap ke dalam semua aspek kehidupan. Nah, untuk itu memang diperlukan waktu yang panjang. Jadi, biarlah waktu berjalan sehingga kecocokan itu bisa diuji coba dalam segenap aspek kehidupan kita. Yang berikutnya lagi, biasanya saya gunakan tanda atau konfirmasi dari sesama orang percaya. Kalau teman-teman sama orang percaya memberikan kita konfirmasi, cocok memang, sesuai dengan kita. Itu bagi saya suatu sumbangsi juga yang menguatkan kita. Misalkan juga berapa sering kita bertengkar.
Apakah kita lebih sering bertengkarnya daripada berbaikan? Apakah kita harus menjadi diri orang lain kalau bersama dengan pacar kita? Apakah kita kehilangan diri kita waktu bersama dengan dia? Gara-gara dia mempunyai permintaan-permintaan yang tidak sama dengan yang kita inginkan. Ataukah kita justru merasa kita ini terus-menerus harus memberi, kita nggak menerima dari hubungan itu. Hubungan itu menjadi hubungan yang tidak seimbang. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya ada banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Untuk bisa berkata, inilah kehendak Tuhan. Inilah jodohku sesuai dengan yang Tuhan desain untuk saya. Jadi kalau orang mengharapkan jawaban yang lurus, yang sederhana, saya kira saya nggak punya jawaban seperti itu. Jadi menentukan pasangan hidup memang merupakan suatu proses yang kompleks dan panjang. Semuanya harus disatukan secara konsisten. Setelah konsisten, barulah saya kira kita akan mendapatkan damai dalam hati kita untuk melangkah masuk ke dalam maligai pernikahan. Ya, memang sulit Pak. Kalau ada satu kasus yang pernah nyata itu yang saya tahu dengan betul. Kedua orang itu seiman, itu sudah pasti. Kecocokan kelihatan cocok setelah berpacaran sepanjang 1-2 tahun, mereka tidak ada masalah. Tetapi pada tahun yang kedua itu mendadak orang tua dari pihak si perempuan tidak menyetujui hubungan mereka, dan akhirnya mereka berpisah dengan baik-baik. Nah, selama 2 tahun kedua-duanya yakin ini kehendak Tuhan, hanya tinggal tunggu waktu saja untuk melangsungkan pernikahan. Tapi akhirnya batal. Nah, sehingga kedua-duanya itu kehilangan kepercayaan bahwa apa yang diyakini selama ini sebagai kehendak Tuhan itu cuman semu aja. Dan bagaimana menolong kasus seperti itu, Bapak? Nah, dalam kasus itu saya kira kita bisa melihat bahwa konsep kehendak Tuhan yang keliru akan membawa kebingungan ke dalam hidup kita. Saya seringkali melihat hal seperti itu, Pak Gunawan. Makanya tadi waktu Pak Gunawan menanyakan pertanyaan pertama, apakah jodoh kita itu di tangan Tuhan? Ini adalah konsep yang memang beredar dengan begitu meluasnya di tengah-tengah kita. Saya perlu menjelaskan dengan spesifik apa yang saya maksud dengan perjodohan di tangan Tuhan. Saya tidak berniat memberikan jawaban yang memudahkan, yang menggampangkan. Sebab akhirnya saya kira kita akan bisa kecewa. Misalkan kita dengan begitu naif ya menyimpulkan ini kehendak Tuhan. Karena apa? Misalnya sesama orang Kristen dan kita menganggap dia cinta Tuhan, saya cinta Tuhan. Udah 3 bulan langsung kita menikah. Setelah menikah baru kita sadari, wah, orang ini kok sangat berbeda dari saya nggak ngerti dia nggak ngerti saya. Kalau berkomunikasi tidak pernah ketemu, hanya bisa bertemu kalau ngomongin tentang Tuhan. Ngomongin hal yang lain, belanja, mau beli rumah, mau beli makanan, pasti tengkar. Hanya ngomongin tentang Tuhan lah baru nggak tengkar. Nah, di sini kita melihat bahwa kecocokan itu, kecocokan yang sangat-sangat sempit, hanya dalam hal-hal rohani. Tapi hidup bukan hanya hal rohani, hidup itu mencakup cakupan yang lebih luas. Nah, apakah itu kehendak Tuhan? Saya menyimpulkan, ya bukan. Jadi, orang tersebut yang 2 tahun sudah berpacaran, kemudian orang tuanya berkata, tidak, ini bukan jodohmu. Apakah itu pasti kehendak Tuhan? Saya belum bisa bilang. Yang manakah yang kehendak Tuhan? Yang 2 tahun pertama itu, ataukah keputusan orang tuanya? Saya belum bisa pastikan. Sebab saya harus tahu lebih detail kenapa orang tuanya berkeberatan. Apakah memang mereka mempunyai alasan yang sangat tepat yang melarang anak-anak mereka untuk menikah? Ya, katakan alasannya kurang tepat, tapi nyatanya mereka patuh. Artinya lebih menempuh jalan tidak meneruskan hubungan mereka supaya orang tuanya juga puas gitu dan tidak mencari masalah di sana. Lalu ya mereka jalan sendiri-sendiri. Dalam hal itu dengan pasangannya masing-masing lagi. Oke. Dalam hal itu mereka jadinya mengambil keputusan menurut saya yang juga sangat sepihak ya. Sebab mereka tidak lagi melihat aspek hubungan mereka yang sudah berjalan dengan begitu baik. Nah, sekali lagi saya tidak tahu kenapa orang tuanya tidak setuju. Dan itu menurut saya hal yang penting untuk diketahui. Apakah memang benar, beralasan, berdasarkah alasan orang tuanya itu. Kalau memang
berdasar dan anak-anak ini menyetujui, memang kami tidak cocok, ya orang tuanya itu hanyalah memberikan stempel ya, melegitimasi memang kalian tidak cocok. Tapi ketidakcocokan itu sudah mereka rasakan sejak awalnya. Tapi kalau mereka cocok dalam hampir semua aspek kehidupan mereka, dan gara-gara orang tua tidak setuju atas hal-hal yang tidak berdasar, saya kira mereka mengambil keputusan yang terlalu pagi. Hanya demi menghormati keputusan orang tua mereka. Begitu. Ya, tetapi masalahnya kan pernikahan itu jadi kompleks, Pak. Bukan hanya mereka berdua aja. Karena ada pihak keluarga masing-masing yang terlibat di sana. Nah, itu kalau mereka katakan, kalau dilanjutkan nanti malah parah ini gitu. Oke. Dalam hal itu saya akan berikan kebebasan, nggak apa-apa. Sebab pernikahan memang adalah suatu hal yang serius, berlangsung seumur hidup dan mempengaruhi banyak orang dalam keluarga. Dan kalau kedua orang ini beranggapan dan akhirnya berkesimpulan lebih baik kami berpisah daripada nanti seumur hidup membuat masalah dengan keluarga kami dan kami tidak siap untuk menghadapi risiko itu, ya lebih baik kami berpisah. Saya pikir nggak apa-apa. Dan menurut saya kalau itu yang terjadi, Tuhan pun tidak berkeberatan. Sebab saya lebih mempunyai prinsip dalam soal perjodohan, memang Tuhan memberikan kita ruang gerak yang sangat besar. Asal rambu relnya itu kita patuhi. Namun benar-benar sesuai dengan selera kita itu adalah hal yang luas. Bagaimana sebaliknya Pak Paul? Kalau anak ini mengarahkan hati tetap dia misalnya melangsungkan hubungan mereka, padahal kedua orang tuanya itu tidak setuju, misalnya karena punya alasan anak ini tidak beriman gitu ya. Tapi kalau dia tetap, bagaimana sikap orang tua terhadap anaknya? Saya kira orang tua bisa dengan tegas berkata, kami tidak menyetujui pernikahan ini. Karena ini bukanlah pernikahan yang akan Tuhan berkati. Tapi yang kedua adalah, orang tua harus mengambil keputusan. Apakah orang tua akan memutuskan hubungan ini? Ataukah menerima si anak? Tetap sebagai anak. Meskipun tidak menyetujui dan dengan tegas mengkomunikasikan itu kepada mereka, namun setelah itu, apakah orang tua tetap mau menjalin hubungan sebagai orang tua dan anak? Memang ini keputusan yang harus diambil oleh orang tua. Nah bagi saya, orang tua yang dengan tegas menolak juga nggak apa-apa. Tapi orang tua yang berkata, kami tidak setuju, tapi kami tetap mau menjalin hubungan dengan kamu, karena kamu tetap anak kami, itu pun juga baik. Jadi yang saya kira ya ini tergantung bagaimana orang tua ya menanggapi hal ini. Boleh tegas, tidak mau ikut campur dan tidak mau menghadiri pernikahan tersebut, atau kita berkata kami tidak setuju, tapi kami tetap menganggap kamu anak karena tidak ada yang bisa mengubah hal itu. Bagi saya dua-duanya tidak apa-apa. Ya. Tapi baru-baru ini ya, ada satu peristiwa yang saya sendiri kok masih meragukan itu kebenaran dan sebagainya. Pasangannya memang belum seiman, gitu, dari pihak yang perempuan itu sudah orang Kristen tapi yang laki belum. Nah, menjelang pernikahan, orang tua dari anak perempuan ini berkata, kamu boleh menikah dengan anak saya asal kamu jadi orang Kristen. Kamu dan segenap keluargamu, artinya orang tuanya juga, gitu. Nah, saya yakin dengan terpaksa mereka itu jadi orang Kristen. Nah dalam hal itu seperti apa, bagaimana? Saya pribadi juga cenderung beranggapan ya bahwa kemungkinan mereka menjadi Kristen dengan tulus itu kecil. Kemungkinan yang lebih besar adalah mereka mengikuti ya permintaan orang tua si wanita ini menjadi seorang Kristen. Dan saya sayangkan. Nah, jadi si orang tua si wanita bagi saya akhirnya mengambil jalan pintas seolah-olah damai di hadapan Tuhan karena anaknya tetap dalam kehendak Tuhan. Namun di pihak lain sebetulnya ya mungkin mereka pun sadar bahwa keluarga si pria ini tidaklah menjadi Kristen dengan secara sukarela. Bagi saya buat apa itu? Artinya apa? Artinya hanyalah menyenangkan hati orang tua dan dilihat orang baik. Ya, masalahnya itu karena sudah agak lama mereka berpacaran. Jadi dari pihak si pria itu, keluarga si pria itu merasa kalau ini sampai bubar, sayang.
bukan cuma sayang, malu mereka gitu Pak. Jadi tuntutan itu mau tidak mau ya dipenuhi aja. Mereka jadi orang Kristen, masuk ke gereja dan sebagainya, diberkati di gereja, tapi saya agak meragukan terus terang aja. Yang tadi Pak Paul katakan, ketulusan mereka untuk jadi orang Kristen, jadi setengahnya terpaksa gitu Pak Paul. Betul. Mudah-mudahan dalam kasus tersebut anugerah Tuhan dilimpahkan kepada mereka, sehingga meskipun awalnya mereka terpaksa menjadi orang Kristen, tapi akhirnya mereka mengerti cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Nah, alasan yang sama juga seringkali dikemukakan oleh pasangan-pasangan yang tidak seiman. Jadi berharap bahwa kemurahan Tuhan itu berlaku atas pasangannya, suatu saat dia akan jadi orang Kristen yang betul-betul, yang lahir baru gitu. Orang yang berprinsip seperti itu juga harus siap menghadapi risikonya kalau pasangannya tidak menjadi pengikut Kristus. Dia boleh berharap pada kemurahan Tuhan, boleh. Tapi saya kira dia juga harus siap menghadapi kemungkinan yang satunya. Begitu. Nah, Tuhan memang penuh anugerah. Jadi meskipun anak Tuhan kadang-kala nakal, ada kalanya atau sering kali kita lihat Tuhan melimpahkan kemurahannya. Itu memang terjadi. Tapi sebagai anak yang mencintai dan taat kepada Tuhan, seharusnya kita nggak menggunakan hal tersebut untuk memaksakan kehendak kita. Jadi janganlah kita seolah-olah memanfaatkan kebaikan Tuhan untuk kepentingan kita. Yang Tuhan inginkan kita ini menaati kehendaknya. Itu yang terlebih indah. Iya. Ini memang masih banyak hal Pak Paul yang harus kita bicarakan tentang pernak-pernik perjodohan ini. Tapi mungkin kita akan bicarakan pada kesempatan yang lain. Namun sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini, saya rasa ada baiknya Pak Paul membacakan sebagian dari firman Tuhan yang memberikan bimbingan kepada kita. Saya akan bacakan dari Amsal 20 ayat 25. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Di sini ditekankan bahwa kita harus menimbang, berpikir panjang sebelum memberikan stempel inilah kehendak Tuhan. Sebelum memberikan stempel ini pasti untuk Tuhan dan dari Tuhan, jangan. Tuhan meminta kita menimbang-nimbang terlebih dahulu. Nah, biarlah orang yang ingin menikah menimbang dan menimbang dan menimbang sebelum memberikan stempel kudus atau ini dikuduskan Tuhan. Gitu. Ya. Jadi demikianlah tadi saudara-saudara pendengar, kami telah mempersembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pernak-pernik perjodohan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.